Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada siraman rohani pagi di channel HKBP Setia Negara pada hari Selasa 25 Februari 2025. Mari kita luangkan waktu dan siapkan hati kita. Kita berdoa. Kembali kami berdoa memuji nama-Mu ya Allah Bapa atas segala berkat karunia-Mu yang dapat kami rasakan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, juga kiranya sertai kami ya Allah dalam tangan penyertaan-Mu. Melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi ya Tuhan, kiranya dapat menyegarkan hati kami sebelum memulai segala aktivitas pada hari ini, agar perbuatan kami seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal kedua ayat 10. Saya bacakan, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini merupakan bagian dari doa pujian Hana. Setelah Tuhan menjawab doanya dengan memberikan seorang anak, yaitu Samuel, Hana yang merupakan hamba dari Tuhan berdoa di dalam hatinya. Hana menekankan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Dia dapat meninggikan seseorang, tetapi juga dapat merendahkan mereka yang sombong dan melawan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar 3 hal yang diambil dari ayat ini untuk mengingatkan kita akan kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat ini dimulai dengan peringatan bahwa yang pertama, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Artinya, siapapun yang melawan Tuhan, yang hidup dalam kesombongan dan kejahatan, tidak akan bisa bertahan lama. Kita manusia tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, terlepas itu dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita duduki. Lalu kemudian ada contohnya dari dalam Alkitab Bapak Ibu, yaitu Raja Firaun yang di dalam kitab Keluaran. Ia menolak perintah Tuhan melalui Musa, mengeraskan hatinya dan akhirnya dihancurkan di Lautan Merah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang bisa menentang Tuhan dan bisa menang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali hidup dalam kesombongan, merasa tidak membutuhkan Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kita agar selalu merendahkan diri dan taat kepadanya. Lanjut dalam ayat ini dikatakan, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Dia tidak membiarkan kejahatan berkuasa selamanya, dan tidak ada satupun yang lolos dari penghakiman. Semua umat manusia akan mendapatkannya, penghakiman dari apa yang telah mereka perbuat selama ini di dunia, baik itu hal yang jahat maupun hal yang baik. Semua manusia akan mendapatkan penghakimannya. Seringkali kita juga melihat ketidakadilan di dunia ini. Orang benar merasa menderita, sedangkan orang jahat kita rasa tampaknya berjaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Ada waktunya di mana setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Sebagai orang percaya yang mengimani Tuhan Yesus, kita manusia iman Kristen, kita harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Karena suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Kemudian, bila kita lihat ayat ini ditutup dengan pernyataan yang penuh pengharapan, di mana di situ dituliskan, ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan raja yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus sebagai raja atas segala raja. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, Tuhan juga berjanji untuk meninggikan dan memberkati kita, umatnya yang percaya. Kadangkala kita mungkin merasa rendah,
kita merasa terpinggirkan, atau sering juga kita merasa tidak dianggap di dunia ini. Tetapi jika kita tetap setia kepada Tuhan, percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Pada waktu yang terbaik, semua akan indah pada waktunya. Seperti halnya juga Hana yang awalnya mandul, tetapi akhirnya ia diberkati dengan seorang anak yang luar biasa. Tuhan juga dapat mengangkat hidup kita dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa kita bayangkan, yang bisa melampaui dari segala pemikiran kita, segala logika kita. Mari kita terus hidup dalam kerendahan hati, percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup, dan Dia juga akan menyatakan kuasanya pada waktu yang tepat. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami. Kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Telah kami dengar firman-Mu yang mana mengingatkan kami agar setia dalam mengikuti ajaran dan perintah Tuhan, supaya kami tidak melawan Tuhan dan menerima hukuman. Ajar juga kami ya Allah, untuk dapat mengingat berkat yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami yang sudah kami lalui ini. Kiranya juga ya Allah, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya iman yang ada di dalam kami bertumbuh dan senantiasa melakukan kehendak-Mu. Terlebih lagi ya Allah di dalam hari ini. Kami mohon ya Allah pada hari ini, agar segala pekerjaan kami, segala kegiatan kami, kiranya itu semua berkenan kepada Tuhan. Kami juga kembali berdoa untuk jemaat-Mu ya Allah. Mereka yang sedang sakit, baik itu dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, kiranya Allah berikanlah kesembuhan kepada mereka. Angkatlah penyakit daripada mereka. Kiranya tangan pengasihan-Mu ada pada mereka, melalui obat yang mereka minum maupun melalui tenaga medis yang merawat mereka. Juga ya Allah, bagi kami jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan masing-masing, kami tahu tidak bisa kami lalui itu semua ya Allah tanpa belas kasih-Mu. Tidak bisa kami lalui itu semua tanpa kehendak-Mu. Kiranya berikanlah pengharapan kepada kami ya Allah, supaya bisa kami melewati segala pergumulan tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Shalom.